Di Indonesia ini negara yang aneh ya, ada yang ngaku sebagai malaikat Jibril. Pernah Bapak Ibu dengar namanya Lia Eden? Lia Eden itu perempuan ngaku sebagai malaikat Jibril. Banyak pengikutnya bukan 10 orang, bukan 100 orang, ribuan orang pengikutnya. Di Indonesia ini ngaku malaikat Jibril. Akhirnya dia dilaporkan, ditangkaplah malaikat Jibril itu, di penjara malaikat Jibril itu. Tetap juga orang masih percaya. Bayangkan contoh yang paling dekat Bapak Ibu ya, di tempat tinggal saya kemarin ada orang yang ngaku sebagai guru Imam Mahdi. Menurutnya sebelum hari kiamat nanti, dalam pemahaman kita kan sebelum hari kiamat Imam Mahdi kan muncul kan. Nah, Imam Mahdi itu besok sebelum dia muncul, dia berguru dulu ke Garuda Sakti. Dia ke situ dulu, belajar dulu, baru dia nanti menjadi Imam Mahdi. Masalahnya banyak pengikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, puja-pujinya saya titipkan dengan Buya Musihat Anas tadi. Hormat saya titipkan juga dengan dia karena waktu kita pendek ini. Karena hari Jumat itu masih dinas ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami punya program di Majelis Ulama ini kembali mengingatkan umat tentang aliran sesat karena berkembang luar biasa sekarang. Contoh yang paling dekat Bapak Ibu ya, di tempat tinggal saya kemarin ada orang yang ngaku sebagai guru Imam Mahdi. Menurutnya sebelum hari kiamat nanti, dalam pemahaman kita kan sebelum hari kiamat Imam Mahdi kan muncul kan. Nah, Imam Mahdi itu besok sebelum dia muncul, dia berguru dulu ke Garuda Sakti. Dia ke situ dulu, belajar dulu, baru dia nanti menjadi Imam Mahdi. Masalahnya banyak pengikutnya. Kan baru nih, kami panggil guru itu, lalu kita setengah ancam dia. Kalau dia tak mau bertobat, tak mau sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah, macam-macam tuh Bapak yang mengajarkan. Tapi yang paling penting itu karena diganggu sebagai guru Imam Mahdi. Dia membela diri, tak mau ngaku salah, tetap menurutnya dia yang benar. Akhirnya kita ancam lagi. Kalau gitu kita fatwakan Bapak sesat. Dan Bapak nanti akan kita gunakan pasal penistaan terhadap agama, pidana. Takut dia, obat dia mengaku dan mau belajar katanya. Akan kami belajar dengan MI atau dengan para ulama. Sebulan kami tunggu-tunggu dan datang dia. Lalu kami cek ke tempat itu, rupanya dia menghilang. Nah, kemana pindahnya? Jangan pindahnya ke sini. Gak tahu pula kita orang di sini dia kan. Tengok wajahnya tak ada nampak yang ganggu-ganggu Imam Mahdi sini dia pada. Dulu tahun berapa itu? Ada juga di sini nih. Udah meninggal ya datuknya. Saya sebut mungkin Ustaz Nasir tahu nih mungkin ya. Saya yang memfatwakannya sesat itu. Karena tak mau dia, tapi ujungnya alhamdulillah dia mengaku dan bertobat. Alhamdulillah. Mengaku dia dapat ilmunya dari Malaysia katanya. Jadi banyak orang yang ngaku-ngaku dapat ilham, dapat apa segala macamnya itu, dan banyak pengikutnya. Di Indonesia ini negara yang aneh ya, karena kita yang bodoh-bodoh ya, rakyat kita yang bodoh-bodoh. Ada yang ngaku sebagai malaikat Jibril. Pernah Bapak Ibu dengar namanya Lia Eden? Lia Eden itu perempuan ngaku sebagai malaikat Jibril. Banyak pengikutnya bukan 10 orang, bukan 100 orang, ribuan orang pengikutnya. Di Indonesia ini ngaku malaikat Jibril. Akhirnya dia dilaporkan, ditangkaplah malaikat Jibril itu, di penjara malaikat Jibril itu. Tetap juga orang masih percaya.
Muhammad dan malaikat Jibril pun telah meninggal dunia. Kata Jibril itu lihat ini macam-macam. Pekanbaru ini kalau aliran-aliran sesat yang sudah dipatwakan MUI sesat, perkembangan baru apa nih? Contoh yang disebut oleh Buya Husiat Anas tadi, Ahmadiyah. Pusatnya di Cipta Karya di Padang. Ada di Mumbai ini, ada. Apa contohnya? Kira-kira 2 minggu atau seminggu yang lalu lah, ada anaknya datang ke Majelis Ulama minta surat keterangan bahwa bapaknya adalah Muslim, tidak Ahmadiyah. Bapaknya sekarang sakarat di rumah sakit pasang alat. Kalau dicabut alat tuh, pada Allah dia meninggal dunia lalu berbeda. Mukjizat aja lagi dia bisa diselamatkan. Kira Pak juga udah tahu seperti apa kondisi yang seperti itu. Kalau dicabut alat itu selesai. Tapi anaknya pintar. Sebelum bapaknya sakarat dipasang alat itu, ketika bapaknya masih bisa ngomong, dia paksa bapaknya, disaksikan oleh para dokter, minta bapaknya bersyahadat ulang, mengucapkan kalimat syahadat. Bersyahadat lagi direkamnya, dimintanya ke MUI surat keterangan bapaknya Muslim lagi. Terus kami tanya, ngapain? Ada apa perlunya? Saya takut Pak, katanya, nanti masyarakat di sekitar itu tak mau menyolatkan ayah saya. Masalahnya ayah saya diketahui orang ini Ahmadiyah. Ahmadiyah itu kan tahu apa tuh, yang mengaku atau menyebut bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad. Siapa nabinya? Itulah tuh Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad itu orang India, ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Pengikutnya banyak di dunia ini. Di mana pusatnya? Di Inggris, London. Ada di Indonesia banyak. Kalau kita baca sejarahnya Ahmadiyah itu, Inggris kan ingin menjajah India. Tak bisa Inggris itu menjajah India itu. Kewalahan Inggris itu tak menjajah India itu. Apa sebab? Dulu kan India itu Muslim itu. Orang Muslim di sana itu menaikkan bendera jihad di situ orang Inggris. Kalau sudah jihad, itu payah orang mengalahkan umat Islam itu. Seperti Gaza. Gaza itu bom yang dijatuhkan di daerah Gaza itu lebih banyak dari seluruh bom yang dijatuhkan dalam perang dunia. Begitulah tuh, perang dunia kedua. Perang dunia kedua itu dulu tahun 40-an itu kan pada tempatnya tuh dikumpulkan bom itu, lalu bom itu dibandingkan dengan bom yang dijatuhkan oleh Israel ke Gaza itu, lebih banyak bom yang dijatuhkan oleh Israel itu ke Gaza itu. Dan pesawat yang terbang selama perang melawan Gaza itu lebih banyak jumlah penerbangannya sekarang daripada perang dunia kedua. Bayangkanlah tuh bapaknya. Kalau tak jihad di situ, tak ada jihadnya, udah selesai Gaza itu. Tapi kalau dia menaikkan bendera jihad, tak ada tuh, tak ada bisa melakukan itu. Itu yang dibuat oleh Inggris itu. Apa dibuat oleh Inggris itu? Dia buatlah seorang nabi, Mirza Ghulam Ahmad, didanai, dibiayai, disiapkan. Lalu apa tugasnya? Dia mengaku mendapatkan wahyu. Ada Al-Qur'annya. Al-Qur'an juga namanya. Al-Qur'an kita dia bilangnya cuman khusus untuk ayat-ayat jihad. Dia nyatakan seluruh ayat-ayat jihad sudah dihapus. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, tak ada lagi ayat-ayat jihad habis dihapus. Setelah rencananya itu, maka banyaklah pengikutnya di sana, tak berjihad orang lagi. Masuklah Inggris, melenggang kangkunglah Inggris. Saya takut umat Islam di Indonesia ini kayak gitu. Kalau sempat ayat-ayat jihad ini dihapus di Al-Quran ini, dan tidak ada lagi jihad kita, selesai kita apa nih? Yang
memerdekakan Indonesia nih, kita ini, saya tak yakin kalau seandainya ada, mana tahu ada negara lain yang melakukan invasi Indonesia nih. Lalu saudara-saudara kita dan Muslim itu mau bertahankan negeri ini, tidak percaya. Bapak-bapak ini akan berdiri, Pak Zulhamdi ini jadi panglima perang di sini. Yakin saya. Mereka itu kemana? Nah, ada tuh lagi. Maka Indonesia ini dimerdekakan oleh umat Islam nih, oleh ulama-ulama kita. Apa tagline-nya dulu? Merdeka atau mati. Dari bahasa Arabnya, iskariman aumut syahidan. Iskariman, hidup mulia, aumut syahidan, atau mati syahid. Itu merdeka, kan merdeka itu kan satu kemuliaan. Hidup kalau jadi budak kan ada gunanya nih. Makanya merdeka atau mati. Dua pilihannya. Iskariman, hidup mulia, aumut syahidan, atau mati syahid. Pilihannya cuma dua, itulah yang kurang. Luar biasa gerakan. Mirza Ghulam Ahmad itulah tugasnya. Di Indonesia tuh ada namanya dulu tuh, tapi tak sempat dia mengaku sebagai nabi dan tidak dipersiapkan oleh Belanda untuk menjadi nabi. Snok Omronye di Aceh, tak bisa mereka itu menaklukkan Aceh. Salah satu provinsi yang tak bisa ditaklukkan Aceh itulah oleh Belanda. Tak tahu mereka caranya dari apa sebab, karena semangat jihad di Aceh itu akhirnya dikirimlah ke sana tuh Snok Omronye. Dia belajar ke Mekah, hafal ayat suci Al-Quran, hadis-hadis dia hafal, dia pakai baju seperti Buya Musihat Anas ini. Lebih hebat pula dari gaya Buya Musihat Anas ini, pakai sorban dia. Pokoknya lah seperti syekh-syekh itulah. Apa tugasnya? Supaya orang tak mau lagi berjihad di Aceh. Supaya apa? Supaya masuk. Kalau ada orang sekarang jihad ada tuh, anak-anak kita dilarang belajar jihad di sekolah tuh, hati-hati ya Pak. Ini rencananya besar nih. Saya tetap kelas jihad harus ada. Sekarang anak-anak kita kan dilarang belajar jihad. Takut katanya nanti dia akan jadi teroris. Teroris itu nggak jihad itu. Kalau teroris itu nggak jihad ya, karena dia membunuh saudara-saudara sendiri, beda. Tapi kalau udah jelas musuhnya, nggak ada jihad. Mati terhormat kita atau hidup terhormat atau mati. Jadi yang bapak yang tadi tuh, yang sekarang tuh, yang anaknya minta keterangan Muslim itu, di mana tinggalnya? Di Rumbai ini. Saya tak sebut nama daerah. Jangan-jangan yang di Ciptakarya itu pindahnya ke Rumbai. Jangan, nggak tahu saya mana lokasinya. Mereka takut karena sudah masyarakat ribut-ribut di sana, akhirnya masjidnya ditutup. Ya Pak kata Buya Musihat Anas tadi, kalau dia tak ngaku Muslim tidak apa-apa, sebut aja agamanya agama Ahmad atau agama apa gitu. Ini mengaku Islam tapi dia merusak. Islam ada ya jihad. Bapak Ibu, saya menjelaskan pendek-pendek aja tentang 10 kriteria supaya nanti jadi pedoman dari Bapak Ibu tentang sesat atau tidak sesatnya satu kelompok atau guru atau buya atau ustaz atau apa namanya lah yang mereka mengaku itu. Nah, jadi pedoman bagi kita nanti dicek. Mungkin bapak-bapak ibu yang ada di masjid ini selamat semua nih, tidak mungkin dia akan bisa disesatkan bapak ini. Nampak di wajah-wajahnya wajah-wajah penghuni surga, nampaknya semua nih. Walaupun wajahnya penuh penderitaan ya kan. Wajah surga nih. Kalau yang moving subuh ke masjid nih, apa nih? Satu kriterianya menurut Majelis Ulama Indonesia mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Ingat rukun iman berapa? Nah, rukun Islam apal. Nah, coba tanya ke anak-anak kita nanti Bapak Ibu ya. RT, PRW, Pak Zulhamdi ketemu dengan anak-anak di situ. Mau kalian duit 10.000, 20.000 mau Pak? Coba Pak sebutkan rukun iman berapa?
seluruh kita semuanya nih, anak-anak kita mudah-mudahan nih, coba tanya. Kalau anak-anak yang sekolah di sekolah agama, STIT, umumnya, insya Allah selamat. Yang ngaji di MDA selamat. Anak-anak yang tertentu coba tanya. Ada cerita, perempuan ini sering cerita itu. Ada seseorang laki-laki menikahnya. Tanya oleh Pak Puan, sebelum saya menikahkan kamu, saya nak tanya berapa? Coba baca syahadat. Baca syahadat. Tahu rukun iman, rukun Islam, bingung dia. Lalu karena dia dari orang ramai, aku ketahuan dia tak tahu, ditanya aja Pak Puan. Rukun iman yang lama apa rukun iman yang baru, Pak Puan? Pak Puan pun bingung. Rukun iman yang lama aja lah. Rukun iman yang lama lupa saya Pak Puan. Rukun iman yang baru, itulah yang belum saya baca. Bayangkan kan? Ada yang tak tahu dia rukun iman dan rukun Islam itu. Kalau ada orang yang mengingkari rukun iman itu tidak 6, rukun Islam itu tidak 5, itu dia masuk kategori sesat. Ada Pak, ada. Syiah itu tidak mengakui rukun iman yang kedua, malaikat. Apa sebab? Karena dia marah ke malaikat itu. Menurut mereka, malaikat itu salah menurunkan wahyu. Seharusnya wahyu itu turunnya ke Ali bin Abi Thalib. Gara-gara dia marah ke malaikat Jibril, yang menurut mereka itu seharusnya Ali bin Abi Thalib yang menerima wahyu, bukan Muhammad bin Abdullah yang menerima wahyu menurut mereka. Maka akhirnya mereka tetap percaya dengan tak mengimani malaikat. Syiah itu dipatwakan majelis ulama sesat. Mereka ini kan orang Syiah ini mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya Ahlul Bait itu. Nah, marah dia ke malaikat Jibril itu. Karena seharusnya malaikat Jibril itu menurunkan wahyunya ke Ali bin Abi Thalib, tidak Muhammad katanya. Silap malaikat Jibril itu, maka dia tak mau mengimani para malaikat. Ada orang yang mengingkari rukun iman yang lain, ada orang yang tak percaya dengan takdir, qada baik dan qada buruk itu. Ada kelompok yang lain tak percaya, ada yang tidak mengakui ada hari kiamat. Habis mati habis selesai, tak ada hari pembalasan. Ada kelompok, ada yang mengajarkan begitu, ada pengikutnya, ada. Bapak mau supaya Bapak tenang batin Bapak, karena Bapak banyak melakukan dosa, ikut aja lah Bapak dalam kelompok-kelompok orang yang tak mengakui hari pembalasan itu, hari akhirat. Kan tenang Bapak ada banyak dosa kan, jadi besok tak perlu Bapak lagi risau besok korupsi aja lah banyak-banyak. Bapak kan tak perlu lagi disiksa. Kelompok kayak gitu tuh. Ada orang tak mengakui rukun Islam, ada. Ketika Rasulullah SAW meninggal, ada satu kaum yang mengingkari rukun membayar zakat. Rukun Islam bayar zakat. Apa dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Diperanginya kaum itu. Kalau diperangi itu maksudnya itu apa Pak? Dibunuh. Karena dianggap dia payah. Satu. Dua, meyakini atau mengakui akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada akidah, ideologi yang tak sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalil apa yang dipakainya dan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu ditolak, itu sesat. Tiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Ada orang ngaku-ngaku dan wahyu, ada sekarang di baru ini mengajarkan, dan banyak pengikutnya di YouTube itu. Sekarang pengajiannya di Jalan Dagang, banyak pengikutnya pulang belajar situ. Sedang dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru ini Pak Muslihat Anas ini, juga beliau sekretaris Komisi Fatwa.
Komisi 4 ada Dr. Fikri Mahmud. Nah, sedang dibahas, sudah dipanggil Ustaz. Banyak ikutnya Pak. Kalau tengok YouTube-nya ada puluhan ribu. Apa yang diajarnya? Ini Allah semuanya. Dia mengajarkan sebenarnya kalau dalam filsafat itu ada teori emanasi. Jadi kita ini semua adalah pancaran dari Allah. Kita ini adalah Allah semua. Jadi kalau dalam tasawuf dulu ada istilahnya anal haq. Guru-guru tasawuf anal haq, saya ini Allah. Saya ini hak Allah Subhanahu wa taala. Saya ini adalah Allah. Kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita Siti Jenar yang dibunuh oleh Wali Songo, 9 wali itu, Siti Jenar itu nggak ada. Kalau pernah dengar cerita tentang Siti Jenar itu. Nah, itu diajarkan sekarang oleh dia, diikuti oleh banyak orang. Ngeri-ngeri sedap kita mendengarkannya. Yang kita takutkan adalah orang yang belum selesai syariatnya, ibadahnya belum selesai, fikihnya belum selesai, dia sekarang belajar hakikat itu. Dia belajar tentang tasawuf wahdatul wujud, wahdatul syuhud, hulul. Itu yang sangat bahaya, ittihad, penyatuan diri dengan Allah. Dia belum apa-apa. Ya kalau sudah selesai, kalau seperti Bapak ini, insya Allah sholat fardu ini selesai semuanya, puasa selesai nih, amal baik selesai nih. Ini sholat ya, belajar itu. Nanti dia mengaku sebagai saya Allah. Itu bahaya. Sekarang banyak pula pengikutnya, dan pengikutnya itu bukan hanya dari Pekanbaru, dari provinsi-provinsi lain datang ke sini. Karena dia lihat di YouTube itu senang dia mendengarkan Pak Ibu ya, kita lanjutkan ya, karena setelah ini kan masih ada waktu 12 menit kita menjelang sore. Kemudian yang keempat, mengingkari otentisitas dan kebenaran Al-Quran. Ragu, ada orang yang meragukan Al-Quran atau menambah Al-Quran, mengurangi Al-Quran. Kemarin ada diskusi di kalangan kami, grup guru besar itu ada salah seorang profesor Indonesiani yang mengatakan dalam tulisannya bahwa Al-Quran itu separuhnya kalam Allah, separuhnya kalam Muhammad. Separuh kalam Allah, separuh kalam Muhammad. Separuhnya adalah kata-kata Nabi Muhammad. Panjang diskusinya, perdebatan kami dalam itu. Ada orang yang berpendapat seperti itu. Kalau ada pendapat seperti itu sesat. Menurut Majelis Ulama Indonesia Pusat Jakarta. Kemudian melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Pak, ini perlu ya saya sampaikan ini. Tak boleh sembarang orang menjadi mufassir. Saya ini tak berani saya menjadi seorang mufassir, mengaku sebagai seorang mufassir, tak berani saya. Karena syarat menjadi seorang mufassir itu berat. Contoh apa? Harus hafal Al-Quran mutqin. Ada orang hafal Al-Quran pernah hafal, itu tidak bisa. Harus hafal Al-Quran seperti Bapak menghafal Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Kan ada lupa Bapak tuh. Kapan-kapan disuruh baca, Bapak bisa baca ya. Seperti itulah orang yang harus bisa menjadi. Karena dia tahu di mana-mana semua ayat Al-Quran itu. Karena ayat Al-Quran itu, ada ayat itu harus ditafsirkan dengan ayat lagi. Ada ayat Al-Quran itu ditafsirkan oleh hadis. Dan mufassir itu harus hafal sekian ribu hadis. Sekian ribu hadis syaratnya. Mengerti bahasa Arab, mengerti ilmu balaghah. Sastra Arabnya harus mengerti dia dengan ulumul Quran, ulumul hadis, banyak ilmunya. Dan saya mengakui saya tak mampu, maka saya tak berani saya menafsirkan Al-Quran. Tapi kalau saya menyampaikan pendapat para mufassir, karena banyak kitab-kitab tafsir itu yang sudah ditafsirkan Al-Quran itu oleh para penafsir dulunya, saya bisa. Tapi kalau saya yang menafsirkan Al-Quran, tidak bisa. Jangan ada orang yang kuliahnya di UNRI, jurusannya ESOS,
Lalu ceramah di bapak karena pakai jenggot, celana jingkrang, baca Al-Qur'annya bagus. Lalu dia nafsir-nafsir Al-Qur'an, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau dia sampaikan pendapat-pendapat pada mufasir, silakan. Nggak boleh. Karena berisiko salah. Ibu. Kemudian yang keenam, mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nah, ini yang kemarin di sini nih, yang saya ceritakan tahun berapa itu. Hadis itu tidak jadi sumber hukum, tidak ada hadis itu, ada sunnah-sunnah. Maka itulah orang-orang seperti ini, sholat itu cuma 3 waktu. 3 waktu itu tidak zuhur, tidak asar, tidak maghrib, tidak isya, tidak subuh. Apa sebab? Karena kalau bapak baca di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak ada. Baca Al-Quran, kan begitu Bu Enes kan? Pernah ketemu dalam Al-Quran itu kata-kata sholat isya, sholat subuh, sholat asar, tidak ada. Bapak baca lah kan? Kalau yang rajin baca Al-Quran, tidak akan ketemu apa itu. Lalu dalam Quran apa sholat disebut? Sholat fajar, sholat wusta, sholat malam. Nah, maka orang ingkar sunnah ini, orang yang mengingkari sunnah ini, hadis Nabi ini, sholatnya cuma 3 aja. Sholat fajar, sholat wusta, sholat malam. Tidak ada tuh sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak ada. Apa sebab? Karena dia tak pakai hadis Nabi. Dia tak mau ngikut apa yang dilakukan oleh Nabi. Pokoknya Al-Quran itu. Nah, itu sesatnya. Kalau ketemu dia dengan bapak, tak mau dia ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya apa? Salam seperti dalam Al-Quran. Apa? Yang bapak baca dalam satu di antaranya seperti dalam surat Yasin itu. Salam. Salamun itu. Jadi kalau ada orang ucapkan salam ke bapak, salam katanya kan, salamun katanya, ya itu berarti dia ingkar sunnah. Ya karena dia tak mau ke Rasulullah. Rasulullah mengajarkan salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran tidak ada tuh kan? Apa dipakai hadis Nabi atau kelompok itu? Nah kemarin di sinilah salah satu di antaranya ingkar sunnah itu. Selanjutnya ketujuh, melecehkan dan mendustakan Nabi dan Rasul. Kalau dia tak mengakui Nabi dan Rasul, apalagi sampai melecehkan, menghina-hina Nabi. Kemudian yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Termuadi Muhammad Saleh cerita, dia berangkat ke Jawa Barat, ketemulah dengan ketua MI Jawa Barat. Terus Dr. Muhammad Muhammad Saleh itu tanya ke ketua MUI itu, apa pekerjaan MUI yang paling berat? Katanya, yang banyak masalah MUI di sini nih. Apa kata MUI Jawa Barat itu? Masalah kami itu yang paling berat itu adalah katanya, setiap hari ada orang mengaku menjadi nabi di Jawa Barat ini. Nggak ada aja orang yang mengaku menjadi nabi. Di kampung-kampung kecil itu, di pelosok-pelosok itu Jawa Barat itu besar itu, ada aja orang yang punya nabi, ada yang banyak pengikutnya, ada yang tak ada pengikutnya, macam-macam lah. Setiap hari ada yang ngadu ke sini ngaku sebagai nabi. Nah, itu buat kami pusing MUI ini. Dulu pernah ada dengar nabi yang dari Jawa Barat kan, Ahmad Musaddiq ngaku dia sebagai nabi. Masalahnya orang percaya, itu masalahnya apa? Ada pengikutnya. Saya tanyalah ke pengikut Imam Mahdi, guru Imam Mahdi, kau percaya kamu sebagai guru Imam Mahdi? Di mana letak pangkal sampai kalian percaya dia itu guru Imam Mahdi? Ceritalah dia, satu kali ada masyarakat yang sakit, mungkin karena miskin, orang yang sakit ini tidak tahu bagaimana, dibawa aja ke dia, diobatilah oleh dia. Entah mana-mana cara mengobati, sembuh orang tuh. Besok datang lagi ada sakit, bawa lagi, sembuh orang tuh. Lalu orang yang menyembuhkan ini, guru Imam Mahdi itu
ingat tak? Dulu, kalau sekarang obatnya udah banyak ya kan. Dulu setiap penyakit itu 3 aja obatnya. Pergilah ke puskesmas zaman dahulu. Apapun penyakit kita, 3 obat dikasih oleh dokter. 1, obat putih besar. 2, kuning kecil. 3, merah kecil. Semua penyakit itu dikasih oleh dokter. Maka sekarang kalau saya tahu mengapa dokter dulu kalau kita melapor ke dia, dia dengar ya, kita, dokter saya begini-begini, dokter itu nulis aja itu. Resepnya itu terus tuh. Yang putih besar 1, kuning kecil 1, merah kecil 1. Putih besar itu apa? Paracetamol, menghilangkan rasa sakit dan demam, ya kan? Kalau yang kuning, vitamin C untuk daya tahan tubuh. Kalau merah, dokter itu kasih itu terus tuh, dan itu berlaku untuk semua penyakit. Pasti tuh. Jadi kalau orang yang sakit nanti apa nih? Itu kita kasih selesai itu. Nggak perlu ke dokter. Kecuali kalau penyakit yang parah ya. Tapi kalau penyakit demam, ya kan, itu makanya ketahanan tubuh kita nah itu aja masalahnya. Kalau udah kuat tubuh kita nih, imun kita tidak akan menyembuhkan penyakit itu. Jadi nanti kalau Bapak mau jadi Nabi atau Imam Mahdi, beli obat 3 itu paracetamol, kuning, kan. Kemudian ibu adu obat tuh berubah model obat tuh, bukan jadi warna hitam. Setiap datang orang ke rumah waktu ibu bapak sakit, ya ini obat ini saya dapatkan dari malaikat Jibril. Minum. Nah, bapak nanti jadi nabi bisa. Tapi cerita ke orang tua begitu Pak ya, iya. Penyakit ini kalau tidak parah-parah betul, patah kaki segala macam, luka menganga, luka pun itu pun tidak diobat, sembuh sendiri itu. Asal yang basah-basah, si kering, kecuali lo kena gula basah itu mungkin lah. Tapi kalau luka-luka masalah macam itu sembuh sendiri itu. Nanti dia ngaku-ngaku. Di Jawa Barat itu katanya setiap hari ada orang ngaku jadi nabi, macam-macam ngaku jadi nabi. Untung di Pekanbaru ini belum saya temukan orang mengaku menjadi nabi. Mungkin karena kita agak pintar sedikit mungkin ya. Kayak bulan ibu kita lihat. Kemudian yang ke-9, mengurangi atau menambah pokok-pokok ibadah yang tidak ditetapkan oleh syariat. Ya kalau ada menambahkan sholat subuh itu jadi 3 rakaat, zuhur jadi 2 rakaat, gitu kan? Atau tak perlu sujud, tak perlu ruku, umpamanya itu sesat menurut majelis ulama. Terakhir, mengkafirkan sesama muslim yang bukan dari kelompoknya. Ini hati-hati Pak. Yang boleh mengkafir-kafirkan orang, menyatakan sesat orang, tak boleh orang-orang pribadi, tak boleh organisasi-organisasi secara pribadi, tak boleh. Yang boleh menyatakan sesat tak sesat menurut pemerintah ini cuman MUI. Tidak boleh organisasi manapun di Indonesia ini itu mengatakan kelompok ini sesat atau si A sesat, si kafir, ini tak boleh. Yang boleh itu cuma MUI. MUI prosesnya panjang. Di MUI itu kumpulan bermacam-macam organisasi. Semua cendekiawan, zu'ama, ulama kumpul di situ. Jadi kalau mau menetapkan sesuatu itu sesat, itu panjang. Yang sedang dikaji oleh Ustaz Usiat Anda sekarang bersama dengan kawan-kawan di Komisi Fatwa itu sudah hampir setahun mereka mengkaji, mempertimbangkan banyak hal, diskusinya panjang. Tidak bisa, kamu sesat, tidak bisa. Kamu kafir bisa. Kalau ada orang yang suka mengkafirkan, menyesatkan orang lain, maka itu tandanya itu sesat. Kalau ada orang mengkafir-kafirkan, ada di Pekanbaru ini, ada. Nah, itu masuk kriteria yang ke-10 menurut Majelis Ulama Indonesia Pusat Jakarta. Jadi ada 10 itu. Bapak Ibu cek di kampung kita nih. Kalau Bapak Ibu insya Allah selamat. Tapi generasi yang selanjutnya, anak-anak muda kita nih, yang kita takutkan. Mereka kosong, tak tahu apa-apa, tak terisi, jarang ikut pengajian,
pemahaman agamanya kurang. Yang kalau sekolah agama dia sekolah IT-nya masih ada, insya Allah masih selamat. Kalau MDA dia, MTS dia, pondok dia, insya Allah masih selamat. Yang tak belajar ini yang kita takutkan. Lalu ada